tantangan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Bapak Camat, supaya kalau bisa ada rapat-rapat di kabupaten, tolong sampaikan ini. Seolah-olah beban ini hanya untuk kami pemerintah desa, karena kami tidak mau ada beban itu, tapi mau apa dikata, karena efek PMK 81 keuangan non-earmark 60% tidak ditransfer ke rekening desa. Efeknya semua desa pada ngutang, kegiatan 100%. Syukur kita dana BUMDesnya cair, kita belum melakukan kegiatan. Hanya sebatas pembelajaran yang Bapak Mama lihat. Ada gulung-gulungan, pemeliharaan ikan. Tapi apa yang hendak dikata, ikannya tidak jadi dibeli karena semua keuangan dialihkan untuk membiayai fisik yang terbawa. Maka pada kesempatan ini saya harapkan supaya kalau sebentar ada sisa, BUMDes jangan mati, karena itu adalah harapan kita. Usaha desa jadi harus hidup. Paling rendah 1.000 atau 2.000 ekor harus tetap ada untuk tahun ini. Biar uangnya kurang bagaimana. Kalau tidak bisa. Saya lihat desa lain ayam petelur jalan, ayam potong jalan, biar mati banyak tapi sudah jalan, tinggal dibenahi. Kita belum jalan, baru mau beli bibit, baru mau pesan tidak jadi karena uangnya dialihkan untuk bayar fisik 100%. Dan itulah kenyataan yang Bapak Mama lihat. Maka hari ini kita kumpul bersama untuk musyawarah tentang itu. Nanti teknis penjelasannya disampaikan oleh Bapak Korcam. Yang berikut saya ulang lagi. Tadi saya kelakar dengan Pak Camat Melaka Timur. Ini kita pembersihan bahu jalan. Saya membuka kegiatan musyawarah desa perencanaan tahun 2026 untuk Desa Kusa dengan resmi. Oke, mari kita beri aplaus yang luar biasa untuk Bapak Ketua BPD yang sudah membuka kegiatan musdes kita pada siang hari ini. Mari kita dengar bersama-sama arahan selanjutnya dari Bapak Camat Melaka Timur. Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan Bapak. Oke, terima kasih Bapak Jimmy. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Oke, mungkin semangatnya sesuai dengan besarnya Pak. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Melaka Timur bersama anggota, Bapak Korcam bersama pendamping lokal desa, Ibu Kepala Desa Kusa bersama jajaran, Bapak Ketua BPD bersama anggota, Bapak Babinsa ya, Babin Kamtipmas, sebut salah lagi, Bapak Babinsa yang setia tiap hari terus operasi Desa Merah Putih. Perkembangannya kalau bisa masih Merah Putih ini. Yang saya hormati kepala instansi saja, supaya jangan sampai terlupa. Kepala instansi tingkat kecamatan yang hadir pada kesempatan ini ada di Kapus atau yang lain-lain lagi ada nanti lalu. Yang saya hormati juga Ibu Penyuluh Pertanian Lapangan. Selama 2 tahun saya di sini, baru hari ini rapat dihadiri oleh seorang penyuluh pertanian yang adalah Ibu atau Mas Nona. Nona Ibu sama kalau saya juga. Ya. Nanti sebentar mungkin kenalan. Atau mungkin sudah lama. Bapak Ibu atau yang mewakili kepala sekolah SD Nima dan SD Teluru,
TK ada, pengelola PAUD, nakes, bapak ibu kepala dusun, RT RW, kader, tokoh masyarakat, ketua LPM, minta maaf gimana? Itu sebagai memastikan transparansi akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa kepada masyarakat desa pusat melalui DPD. Ini bupati juga lakukan setiap akhir tahun. Bupati lakukannya kepada anggota DPR, kepada masyarakat Kabupaten Melaka, tetapi kepada 25 orang anggota DPR. Rapatnya terbuka, kita yang tidak mau menonton. Boleh terbuka untuk semua. Hanya kita yang tidak diundang untuk menonton. Tapi karena ruangannya kecil jadi tentu kita juga terbatas. Itu tidak tertutup. Rapat seperti yang Ibu Desa mau lakukan sebentar itu setiap akhir tahun harus dilakukan. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa itu ada 2. Akhir tahun itu biasanya setelah sekarang akhir tahun anggaran 2005 ya. Setelah akhir tahun 2005 biasanya Januari sampai Maret itu ruangnya untuk Ibu Desa melakukan laporan keterangan pertanggungjawaban. Habis itu ada juga laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Itu dulu 6 tahun, sekarang 8 tahun. 5 bulan sebelum berakhir masa jabatan, beliau sudah melakukan SKPJ, dan di saat itu beliau mengundurkan diri ya, saya tidak salah. Kepala desa mengundurkan diri karena dia tidak boleh, kalau dia mau calon lagi dia tidak boleh aktif selama 5 bulan. Dan di situ tunjuk salah satu pejabat sekretaris desa apa untuk menjalankan tugas. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terah untuk kita semua. Salam sehat, sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Camat Melaka Timur, yang sama saya hormati sudah disusun sebelumnya, sehingga kedepannya atau ada yang terlupakan bisa menjadi suatu dampak hukum dalam pengelolaan anggaran keuangan negara. Jadi sebentar dalam laporan pertanggungjawaban nanti yang mungkin belum sesuai dengan juknis ataupun juklat ataupun rencana pengelolaan anggaran dana desa maupun DD, agar di musyawarah, dalam musyawarah ini bisa melihat, oh ini ternyata masih kurang. Dalam rencana kita membangun umpama lapangan itu kita menggunakan pagu anggaran sekian. Kenapa pertanggungjawaban ini? Oh ternyata ini kurang. Nah itu yang perlu dilihat bersama. Yang berikut, sebentar dalam penyusunan anggaran atau rencana pembangunan desa. Ya, rencana pembangunan desa ya, Musdes, musyawarah desa. Nah, Rencana kerja. Pemerintah desa. Jadi dalam rencana nanti kita sesuaikan dengan pagu anggaran yang sudah kita miliki. Desa Pusat pagu anggaran tahun 2026 ini berapa? Nah, jadi 338, jangan sampai kita susun anggaran perencanaan itu melebihi itu. Ataupun
kurang atau apa ya, susun sedemikian rupa. Mungkin juga seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Desa, Bapak Camat, bahwa mungkin ada yang tidak bisa kepentingan atau kebutuhan satu lembaga mungkin tidak terpenuhi. Mungkin di sini seperti nakes sudah disebutkan tadi, atau ke jalan desa, mungkin kita ada rencana untuk buat itu, ternyata tidak bisa memenuhi itu, agar dipahami. Yang Permendes ini kita melakukan pemutusan hubungan kerja, tentu secara kemanusiaan kita tidak rela karena berdampak terhadap mereka punya masa depan. Contohnya seperti apa? Tiba-tiba dalam perekrutan P3K itu ada aturan tertentu yang harus mengatakan bahwa orang yang bisa P3K adalah mereka yang memiliki kontrak kerja selama 3 atau 4 tahun dan tidak pernah diputus kontrak di tengah jalan. Tetapi saya menyampaikan keberatan bahwa kami di wilayah tertentu sudah ada MBG sudah berjalan. Kalau kita di Malaysia Timur sampai hari ini belum bisa kita. Di tempat tertentu yang MBG-nya sudah berjalan, itu pun diminta supaya PMT tetap dilakukan. Sasarannya boleh sama, tetapi waktunya diatur. Katakanlah MBG siang, kita mungkin malam. Karena keterbatasan anggaran kita, jadi mungkin sasaran kita juga dipersempit. Katakanlah cukup bayi atau balita atau baduta, katakanlah. Atau fokus kita mungkin di ibu hamil. Karena anggaran terbatas. Kalau kamu taruh 50 berarti loit tenter. Paling naik 10 juta, 5 juta. Kita barangkali pada angka sekitar itu standar. Baik, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi lainnya. Sekali lagi, secara umum dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa 4 hari yang lalu, betul saya dengar langsung, itu Dirjen Pemanfaatan Dana Desa yang berbicara langsung dalam kaitan dengan ketahanan. Dan itu kalau kita kaitkan dengan situasi atau kondisi di desa-desa, maka itu bagus. Karena apa? Kita punya BUMDes, sementara rumah biofloknya sudah ada, biofloknya juga sudah ada, tinggal dipasang, tetapi tidak bisa dilanjutkan karena PMK 81. PMK 81 itu, Bapak Ibu, mungkin sebagian yang selama ini sebagai masyarakat kita mendengar bahwa kepala desa punya utang besar. Nah, sekali lagi itu bukan kepala desa, yang bukan utang pribadi. Tapi PMK 81 itu begitu terbit membatalkan dana tahap 2 yang masuk kategori dana non-himar, itu gagal cair. Sementara kita punya lapangan sudah selesai, kita punya jalan keliling sudah selesai. Supaya akan tagih, bayar sudah, saya sudah kerja selesai. Semuanya bayar tidak ada masalah, kami tinggal bayar, tapi tiba-tiba dananya tidak cair, gagal cair. Terus solusi yang diambil apa? Sebagian dana BUMDes dikembalikan kepada pemerintah desa, bisa membantu menutupi kekurangan yang ada. Jadi sekali lagi dalam kaitan dengan poin ketahanan pangan, kalau ada, maka kalau bisa kita bersepakat, sebentar nanti mudah-mudahan bersepakat untuk mengalokasikan sedikit uang, sehingga bisa katakanlah setelah bioflok terpasang, kita paling tidak bisa pengadaan bibit ikan sesuai dengan perencanaan kita, sehingga BUMDes bisa lanjut. Karena ketika BUMDes lanjut, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapolsek tadi, sisa hasil usaha sekian persen akan diberikan kepada kepala desa. Ke depan mungkin bisa memberikan sedikit pertolongan kepada ibu desa untuk mengurangi utang dari pihak ketiga, sedikit demi sedikit. Baik, laporan singkat SPJ BUMDes Kusakasi tahun 2025 untuk penerimaan penyertaan modal sebanyak 198.730.000. Dari penyertaan modal ini itu dibagi menjadi 2 tahap, pencariannya 2 tahap. Tahap pertama itu 119.193.000. Tahap kedua 96.567.000. Yang kedua, pengeluaran atau belanja untuk bangun gedung dan belanja bioflok. Yang pertama, bangunan yang kita lihat sekarang itu biayanya Rp35.642.500, termasuk dengan HOK.
Yang kedua, perlengkapan bioflok yang di samping kiri Bapak Ibu itu 25.442.000. Transportasi untuk pengurus BUMDes itu 11.700.000. Biaya pembuatan 5 juta. Akibat PMK 81, dana ketapang dikembalikan ke kas desa sebesar 41.848.900 rupiah. Total kembalikan ke kas desa itu 131.338.000 rupiah. Nah, ini untuk catatan kami dari BUMDes Pusat Kasih, melalui forum ini kami minta untuk penambahan kembali dana untuk kami pengurus BUMDes Pusat Kasih supaya unit usaha kami bisa berjalan kembali. Kalau tidak, barak saya itu orang. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Beliau ini janda, sakit menahun, tua sekali. Tinggal dengan siapa? Anaknya masih produktif. Malaysia, memtua sendiri. Ibu desa dipertimbangkan forum. Forum pertimbangkan tambah 1. Waktu dan kesempatan kami berikan untuk ibu desa.